Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ya kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan ya kesempatan ya berupa nikmat waktu luang dan kesehatan yang Allah berikan pada kita, ya sehingga setelah kita melalui musim-musim ibadah yang Allah karuniakan pada kita sekali lagi ya di tahun ini Ramadan, ya kemudian setelahnya juga ada ibadah ya Syawal yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kita taufiknya agar kita tetap istiqamah ya dalam melakukan ibadah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala walaupun musim ibadah itu ya telah berlalu. Ya namun sejatinya kita beribadah pada Allah ini tidak mengenal musim. Ya, memang Allah SWT berikan pada kita keutamaan pada hari-hari atau waktu-waktu tertentu ya agar kita semua bersemangat ya dalam mengejar ya keutamaan pada hari-hari tersebut ya demi ya agar Allah SWT melipat gandakan ganjarannya terhadap kita. Ya. Tapi ya ibadah itu akan terus kita laksanakan sampai akhir hayat kita tentunya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin," dan sembahlah Rabbmu sampai al-yaqin ya datang kepadamu. Apa itu al-yaqin? Al-maut, ya sampai kematian, ajal menjemputmu. Ya, makanya kita tidak orang yang beriman, seorang muslim yang hakiki yang sebenarnya itu ya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala itu sepanjang ya hayat. Ya, sepanjang hayat sampai ajal menjemputnya. Lebih ya sebentar lagi kita juga masuk musim ibadah yang agung ya, yaitu pada bulan Dzul Hijjah yang tidak berapa lama lagi akan kita lalui. Yang mana saya ingin ingatkan di sini ya pada kita semuanya tentunya, marilah kita manfaatkan ya terutama 10 hari pertama nanti ya dari awal dari bulan Dzul Hijjah. Ya, kurang lebih berapa lama lagi? 2 pekan kurang ya. Mungkin ya. Kita manfaatkan 10 hari pertama ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin al-'amalus salihu fiha ya ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Ya, tidak ada ya hari-hari yang mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Ya. Dan hari-hari tersebut yang disebutkan adalah al-ashrul awail min Dzulhijjah, ya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya. Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Ya, kemudian para sahabat bertanya, ya apakah ini mengalahkan keutamaan pahala jihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Ya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, iya. Ya, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi ya falam yarji' min dzalika bi syai'. Ya, kecuali seorang yang memang dia jihad di jalan Allah SWT, keluar mengorbankan hartanya, jiwanya, dan dia tidak pulang dengan sesuatu dari kedua itu. Artinya apa? Dia mati syahid. Ya, jadi yang bisa mengalahkan ya keutamaan amal saleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah seorang yang mati syahid. Ya. Mati syahid. Berarti dia sama dengan apa?
atau bisa mengalahkan pahala seorang yang berjihad tapi tidak mati syahid. Ini luar biasa. Ya, marilah ya kita manfaatkan momen-momen ini, ya musim-musim ibadah ini ya dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya ya kita alhamdulillah ya kembali dapat berkumpul ya pada pekan keempat setiap bulannya ini dijadwalkan untuk membahas kajian tafsir dari juz amma yang insyaallah akan kita lanjutkan masih dalam pembahasan surah An-Naba. Setelah berapa? 3 bulan. Ya, antum masih ingat enggak ayat terakhir kita bahas apa? Ya. Siapa yang ingat? Silakan angkat tangan. Mesti murojaah dulu dong. Ya, sebelum datang ke sini. Lihat dulu sampai ayat apa sih terakhir? Nah, siapa yang sudah murojaah sebelum datang ke sini? Siapa yang sudah murojaah? Angkat tangan, gak usah malu-malu. 17. Hah? 17. Yang mana? Ayat 17 satu orang. Ada lagi yang lain yang sudah murojaah? Minimal lihat ayatnya. Ya, minimal lihat ayatnya. Kalau memang tidak sempat lihat catatan-catatannya. Ada yang lain yang tahu sekarang kita ayat keberapa? Yang lain? Tadi sudah kasih bocoran 17. Yang sudah murojaah sebelum ini, ngelihat ayatnya siapa lagi? Gak ada, cuma satu. Masya Allah. Ya, ini sepatutnya ya tidak dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, ya sepatutnya. Ya, jadi ya ana harapkan ya apapun kajian yang antum ikuti, ya kalau memang kajian itu dia membahas suatu kitab bukan tematik, ya membahas suatu kitab, ya maka sebaiknya ya sebagaimana kita selalu ingatkan anak-anak kita untuk apa? Belajar tiap malam, ya mengulangi pelajaran. Ya kita pun jangan ya hanya menasihati anak-anak, tapi juga kita juga mengulangi pelajaran. Ya, apa yang sudah kita pelajari dari kitab yang memang sudah disepakati untuk kita bahas. Baik. Jadi ayat ke-17 insyaallah itu yang terakhir kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk, berarti ayatnya bunyinya apa? Illa hamiman wa wassaqa. Ya, illa hamiman wa wassaqa. Itu berarti bukan ayat ke-17 ya. Ayat 17 berarti ayat ke berapa? Ke-25. Ini anak ditandai soalnya di sini. Ya, anak tandai. Illa hamiman wa wassaqa itu yang terakhir. Cocok enggak dengan catatan antum? Cocok enggak? Cocok enggak dengan catatannya? Illa hamiman wa wassaqa itu yang terakhir. Sekarang kita masuk ayat yang ke-27 ya. Illa hamiman wa wassaqa jazaan wifaqa. Itu yang terakhir 26, afwan. Jazaan wifaqa. Ya, jazaan wifaqa itu yang terakhir ayat 26. Sekarang kita masuk ayat ke-27. Innahum kanu la yarjuna hisabah. Baik. Ya, karena tadi ada yang mungkin sampai ayat 17 atau sekarang ayat 17. Ya, enggak apa-apa, kita ulangi ya sekalian merefresh ingatan kita dari ayat yang ke-17 secara ringkas. Jadi sebagaimana kita sebutkan, mungkin pernah ditulis di sini ya, bahwa surah An-Naba ini temanya, pembahasannya bisa kita bagi menjadi berapa? Menjadi 3. Ya, yang pertama itu dari ayat 1 ya sampai ayat ke-16. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ya dalam rangkaian ayat ini 1 sampai 16 ini menceritakan menyebutkan tentang nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya di atas muka bumi ini, dari ciptaan Allah. Ya, kebesaran Allah. Ya, apa aja itu? Ya, seperti apa? Bumi, kemudian gunung-gunung ya yang Allah jadikan pasak di atas bumi, ya, kemudian manusia yang diciptakan berpasang-pasangan,
Kemudian bagaimana Allah menciptakan pergantian siang dan malam, ya malam untuk beristirahatnya manusia, ya siang untuk manusia mencari ma'isyah, penghidupan, ya. Kemudian Allah SWT ciptakan langit di atas bumi tanpa tiang, namun begitu kokohnya langit tersebut. Ya, kemudian Allah menjalankan apa? Awan-awan. Ya, Allah ciptakan awan-awan itu. Ya. Dan dalam ayat-ayat yang lain disebutkan ya bagaimana proses terjadinya awan-awan tersebut. Ya, kemudian Allah SWT turunkan hujan ya dari ya awan-awan tersebut. Kemudian Allah SWT dari awan-awan, dari air hujan yang turun, ya dari awan-awan tersebut Allah tumbuhkan tanaman, ya yang akhirnya tanaman-tanaman itu ya sebagiannya diolah oleh manusia, ya kemudian menjadi pertanian yang dimanfaatkan oleh manusia, ya dan sebagian yang lainnya hidup secara alami, tumbuh secara alami, ya menjadi hutan-hutan. Ya, yang semuanya itu Allah sifatkan wa jannatin alfafa. Ya, dan kebun-kebun yang daunnya itu ya saling meliputi, ya rimbun. Ya, ini diantara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penggalan ya surah berikutnya itu dari ayat 17 sampai ayat ketiga 30. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya mulai menceritakan tentang kehidupan manusia setelah di dunia, yaitu di alam akhirat. Ya, Allah menyebutkan ya tentang hari kiamat yang di sini dinamakan dengan yaumal fasl. Yaumal fasl. Ya, ada banyak sekali Allah sebutkan nama dari hari kiamat itu dalam Al-Qur'an. Ya. Selain al-qiyamah, kemudian ada juga apa? Al-qari'ah. Ya, kemudian ada as-sa'ah, ya dan banyak ya yang lainnya. Di sini Allah sebutkan yaumal fasl. Ya, yaumal fasl. Kana miqata. Jadi hari pembalasan yaitu sudah atau hari kiamat itu sudah Allah SWT tentukan. Kemudian bagaimana apa yang terjadi pada hari kiamat itu? Yaitu ditiupkan apa sangkakala. Ya sebanyak dua kali. Yang pertama untuk menghancurkan, ya meluluhlantahkan alam semesta ini, dunia, ya beserta langit-langitnya Allah runtuhkan. Ya kemudian tiupan yang kedua ya untuk membangkitkan ya seluruh makhluk hidup, khususnya manusia ya yang telah wafat, yang telah mati. Ya. Dan Allah SWT ceritakan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Ya. Di mana futihatis sama, ya langit itu terbuka. Ya, dalam ayat yang lain Allah sebutkan idzas samaun syaqqat, ya ketika langit itu terbelah. Ya, terbelah ya, istilah lainnya di sini Allah sebutkan terbuka langit tersebut sehingga tampaklah akhirnya apa? Pintu-pintu dari langit tersebut. Ya. Kemudian pada hari itu ketika Allah hancurkan ya bumi, ya dunia ini, maka suyyiratil jibal. Ya, seolah-olah gunung itu berjalan. Ya, karena luluh lantahnya gunung-gunung tersebut. Dan Allah SWT berikutnya ya langsung menyebutkan tentang apa? Tentang peristiwa pada hari kiamat, yaitu di akhirat. Ya, di akhirat yang tidak ada tempat yang lain kecuali apa? Surga dan neraka Allah SWT. Tidak ada tempat yang ketiga. Ya, jadi setelah dunia ini selesai ya, kita pasti tinggalkan dunia ini. Dan kita berharap tentunya kita tidak sampai menjumpai hari kiamat. Ini harapan orang-orang yang beriman. Ya, karena dalam hadis disebutkan orang-orang yang ya paling rendah kadar keimanan itu nanti akan diwafatkan pada hari kiamat. Ya, karena dahsyatnya sebenarnya peristiwa hari kiamat itu. Antum enggak usah penasaran. Ya, enggak usah penasaran kayak apa hari kiamat itu. Cukup baca ayat-ayat aja Al-Qur'an. Ya. Kenali ya dahsyatnya hari kiamat itu, dan tentunya kita tidak akan berharap untuk bertemu dengan hari kiamat, menyaksikan hari kiamat. Ya. Karena itu adalah peristiwa yang sangat ya tidak dapat kita bayangkan bagaimana kehancurannya. Ya pada hari kiamat itu. Ya sehingga ya
Di sini orang-orang yang beriman Allah berikan dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah kirimkan angin yang akan mewafatkan orang-orang yang beriman walaupun sangat kecil kadar keimanannya. Nah, kita ya jangan berharap bertemu dengan menjumpai hari kiamat. Ya, berharap saja kita ini berdoa, berusaha agar kita mendapatkan husnul khatimah, diwafatkan dalam keadaan ya baik, ya sesuai dengan amalan-amalan kita. Ya. Jadi kehidupan setelah hari kiamat ya itu adalah tempat yang sudah pasti di surga atau di neraka. Yang tentunya kita semua ingin masuk surga. Tapi di sini Allah SWT sebelum menjelaskan tentang surganya, Allah mengisahkan tentang bagaimana neraka jahanam dan siapakah yang akan menempati neraka jahanam tersebut. Ya. Siapa yang akan menempatinya? Lit-taghina ma'aba, yaitu bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya, orang-orang yang melampaui batas. Ya, apa maksudnya melampaui batas? Artinya melalaikan perintah-perintah Allah. Kemudian melanggar larangan-larangan Allah. Yang mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Labithina fiha ahqaba. Ya, dan Allah sebutkan orang-orang yang kalau masuk neraka ini, penduduk neraka ini dia akan tinggal dengan waktu yang sangat lama. Ya, waktu yang lama. Ya, jadi nggak ada yang sebentar, waktunya lama. Ya, walaupun dia istilahnya itu dicuci dari dosa-dosanya dahulu sebelum ya sebagian dari mereka ya Allah masukkan ke dalam surga. Ya, tapi bukan waktu yang sebentar. Ya, waktu yang lama. Bahkan sebagian dari mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka khalidina fiha. Ya, mereka abadi ya di dalam neraka wal a'yadu billah. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Belum ya. Kita belum masuk situ. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Ya, mereka itu tidak mendapatkan kesejukan ya di dalam neraka tersebut. Ya, apalagi minuman. Ya, karena neraka itu ya Allah Subhanahu wa taala katakan waquduhan nas wal hijarah. Ya, bahan bakarnya itu manusia. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala katakan bahan bakar berarti dia akan terbakar terus neraka itu. Ya, terbakar dengan manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalamnya wal a'yadu billah. Ya, dan juga bahan bakar adalah batu-batu yang panas. Jadi tidak akan mereka mendapatkan minuman di situ, kesejukan illa hamiman wa ghassaqa. Ya, kecuali air yang mendidih yang amat sangat panas dan ghassaq. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Wa ghassaq ini adalah lawan, ada yang menyebutkan menafsirkan lawan dari air yang amat sangat panas, yaitu air yang amat sangat dingin. Ya, sampai menusuk ya dinginnya tersebut. Ya, ini bisa kita bayangkan mungkin walaupun kita tidak tinggal di kutub ya atau tempat-tempat yang suhunya minus di bawah 0 derajat. Bagaimana kita membayangkannya atau mencobanya, bahkan antum coba ya sampai rumah buka kulkas, ambil es batu, antum pegang tuh es batu. Atau mungkin pernah ya. Ya, antum pegang es batu 1 menit mungkin masih biasa, atau sebagian mungkin udah ada yang mulai kerasa seakan-akan es batu itu memiliki duri yang menusuk. Ya, bagaimana kalau 5 menit? Bagaimana kalau sekujur tubuh antum alirkan air yang sedingin es batu tersebut, atau antum diminumkan dengan air tersebut wal a'yadu billah. Ya, jadi itu masuk ghassaq jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Setimpal atau tidak? Ya, pasti setimpal. Ya. Mengenai ya azab, ya Allah SWT itu senantiasa dalam Al-Qur'an menyebutkan balasan yang setimpal. Ya, azab dari dosa. Ini termasuk apa kira-kira? Rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi kalau diazab itu dengan balasan yang setimpal. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan pahala ya dari amal soleh, apakah Allah janjikan yang setimpal? Hah? Tidak, lebih. Ya, dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bayangkan. Ya. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau tidak salah dalam surah Al-Baqarah, ya, permisalan ya balasan pahala yang akan Allah berikan pada orang-orang yang beramal saleh itu ya seperti pohon yang memiliki 7 tunas, ya, sumbulah. Kemudian setiap tunas itu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, setiap tunas itu memiliki 100 biji. Itu balasannya. Berarti berapa itu? 7 kali 100, 700 kali lipat. Bayangkan, subhanallah. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan azab, ya, balasan atas dosa, maka Allah senantiasa menyebutkan jazaan wifaqa. Itu balasan yang setimpal. Ya, jadi itulah balasan yang setimpal bagi orang-orang yang Allah azab di neraka. Selanjutnya, innahum kanu la yarjuna hisabah. Ayat yang ke-27, Allah SWT menyebutkan sungguhnya mereka dahulu di dunia la yarjuna hisabah. Ya, mereka tidak, kalau yarjuna ini kita terjemahkan secara letterlux, ya, harfiah, berharap. Artinya mereka tidak berharap adanya hisab, hari perhitungan. Ya. Artinya apa? Mereka tidak beriman, mereka tidak mengakui, mereka tidak meyakini adanya hari perhitungan hisab tersebut. Sehingga mereka apa akhirnya? Berbuat semaunya, berbuat seenaknya. Ya, berbuat dosa semaunya. Tanpa ada rasa takut akan datangnya hari perhitungan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya penting. Ya, kalau kita orang-orang yang beriman, ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril tentang rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ya, makanya kalau seorang, ya ini dikatakan seorang yang beriman dengan sebenar-benar iman, maka perhatikan itu rukun iman yang 6. Kalau kita ya bukan sekedar menghafalnya, tapi kita memahami ya dan melaksanakan konsekuensinya, insya Allah ini bisa ya memperbaiki kualitas dari amalan-amalan kita. Bayangkan aja iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah artinya apa? Bukan hanya percaya bahwa Allah itu ada. Ya, tapi lebih daripada itu, Allah itu ada. Dan di mana Allah itu? Di langit. Kalau langit berarti jauh Allah itu. Jauh. Tapi apa itu berarti Allah tidak melihat kita? Melihat, karena Allah itu maha melihat. Innahu sami'un basir. Allah itu maha melihat dan maha mendengar, walaupun Allah jauh di atas langit sana, bahkan di atas langit yang ke-7. Tapi karena Allah malah melihat. Ini nih, ya, rukun iman yang pertama. Ya, kemudian rukun iman yang kedua. Ya, ini lebih supaya manusia itu ya berhati-hati dalam amal perbuatannya, dalam perilakunya. Iman kepada malaikat. Ya, nih bagi orang-orang mungkin ya yang masih sulit dia menghadirkan dalam hatinya bahwa Allah itu maha melihat. Ya. Terlebih manusia itu tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Ya. Tidak bisa mungkin dia membayangkan bagaimana Allah mungkin melihat ya dia berbuat apapun juga, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Ya, ingat rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Ya, berapa banyak malaikat Allah itu? Ya, yang berkeliaran, berkeliling ya di sekitar kita tidak melihatnya. Ya, malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Ya, raqibun atid. Ya, kemudian adanya malaikat
maut, ya, kemudian adanya malaikat, ya, yang nanti akan mendatangi manusia, bertanya kepada manusia di alam kubur, dan sekian banyak malaikat-malaikat Allah yang lainnya, yang semuanya ini supaya manusia itu apa? Sadar bahwa mereka itu diawasi. Ingat, kita ini diawasi. Bukan diawasi oleh manusia saja yang melihat kita, tapi ada makhluk-makhluk gaib yang melihat kita, yaitu malaikat-malaikat Allah. Anda di tempat tersembunyi, tidak ada manusia yang melihat, ada malaikat-malaikat Allah yang pasti melihat di kiri dan kanan. Sehingga ini menjaga perilaku kita, menjaga amal-amalan kita. Manusia berhati-hati. Kemudian yang ketiga apa? Beriman kepada para rasul. Kitab-kitabnya dulu, ya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga bisa memperbaiki amalan kita. Ya, bagaimana memperbaiki amalan kita? Artinya kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini nggak bisa semena-mena. Ada apa? Ada pedomannya, ada aturannya. Ya, kalau kita hidup, ya, dalam kehidupan duniawi ini saja, ya, dalam memanfaatkan mungkin, ya, nikmat yang Allah berikan berupa fasilitas kendaraan, apapun itu yang lainnya, ya, itu ada pedomannya, pasti ada pedomannya, ya kan? Kita jalan di jalan raya aja ada aturannya, ya. Kemudian bagaimana kita bekerja di kantor aja kita ada aturannya, ya. Itu di ruang lingkup yang kecil saja ada aturannya. Kita di dalam kendaraan saja ada aturannya, bagaimana mengoperasikan kendaraan tersebut dengan benar. Semua ada aturannya. Terlebih hidup di dunia ini yang Allah SWT ciptakan kita, pasti ada aturannya. Itulah aturan-aturan yang diatur dalam, ya, kitab-kitab Allah SWT sesuai dengan zamannya, sesuai dengan umat, sesuai dengan nabi yang Allah utus kepada umat-umat tersebut. Maka kita yang hidup di akhir zaman ini, ya, umat akhir zaman ini, yang merupakan umat dari Nabi Muhammad SAW, kitab yang menjadi pedoman kita adalah Al-Quranul Karim. Ya, ketika kita ikrarkan bahwa kita beriman pada Al-Quran, maka kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, ya, dalam beramal. Kemudian iman kepada Rasul. Ya, ini juga jelas pasti akan, ya, memperbaiki amalan seorang. Ya, karena Rasul ini adalah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan wewenang untuk menyampaikan petunjuk tersebut, menyampaikan pedoman tersebut, yaitu Al-Quran, dan yang memberikan penjelasan atas pedoman tersebut. Ya, coba kalau Al-Quran Allah turunkan tiba-tiba, bisa nggak manusia paham? Seluruh manusia ini kita bisa paham apa itu tidak? Al-Quran diturunkan, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya, kita minta pada Allah ini jalan yang lurus, ya. Kemudian bagaimana jalan yang lurus tersebut? Kira-kira kita bisa berjalan atau tidak, menemukan atau tidak jalan yang lurus tersebut kalau Allah tidak utus Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah-sunnah beliau, ya, dengan tuntunan-tuntunan beliau yang mengajarkan kepada kita, dengan contoh yang beliau, ya, berikan pada kita semasa hidup beliau. Jadi pastinya, ya, kita membutuhkan penjelasan dari pedoman tersebut, yaitu Al-Quran tadi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sungguhnya kami turunkan adz-dzikr, itu Al-Quran ini, dan kami benar-benar menjaga Al-Quran tersebut. Bagaimana Allah SWT menjaga Al-Quran itu? Ya, salah satunya dengan Allah SWT turunkan nabinya yang mulia Muhammad SAW, supaya kita ini tidak, ya, keliru dalam memahami Al-Quran itu, tidak menyelewengkan makna dari Al-Quran tersebut. Nah, kita memahaminya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang kelima apa? Beriman kepada hari kiamat. Beriman pada hari kiamat.
Ya. Ini juga menjadi alarm kita ya dalam beramal. Sehingga kita tidak semena-mena dalam beramal ini, karena pasti akan ada akhirnya dunia ini. Begitu kan? Ya, manusia pun ya, kita orang-orang yang beriman pasti ada akhirnya. Jika tidak menjumpai hari kiamat, dan kita tentunya tidak berharap menjumpai hari kiamat, kita pasti akan mati suatu saat. Dan kalau kita mati, kita hidup selanjutnya itu di mana? Di alam barzakh, di alam kubur. Kita baca lagi bagaimana kehidupan di alam kubur. Niscaya kita akan ya takut untuk ya melampaui batas-batasan Allah. Ya, bagaimana di alam kubur itu manusia pasti akan ditemani oleh amalan-amalannya, amal soleh ataupun amal buruk. Itu pasti akan menemani manusia. Ya, kemudian di akhirat nanti, ya tidak cukup dengan di alam kubur itu nanti, apakah dia mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Ya, tapi kalau dia sudah mendapatkan nikmat kubur, kata Nabi SAW, maka yang setelahnya itu akan mudah. Ya, ini udah kabar gembira ini. Kalau sudah dapat nikmat kubur ditemani dengan amal-amal saleh, maka insyaallah yang setelahnya akan mudah. Tapi kalau sudah wal'iyadzubillah di kubur ini udah diazab, ya ditemani bukan dengan amal saleh tapi dengan amal-amal keburukannya, ya yang bentuknya sangat buruk, sangat jelek dan sangat bau. Tambah takut manusia, sudah tempatnya sempit ditemani dengan amal keburukan. Ya, maka yang setelahnya pasti akan lebih sulit wal'iyadzubillah. Itu di akhirat. Ya. Kemudian baru beriman kepada takdir. Ini supaya lebih manusia itu lagi menjalani kehidupannya dengan lebih lapang, ya, lebih lapang dada, ya, menerima apapun yang Allah SWT takdirkan, yang baik atau yang buruk. Ya, intinya bagi orang yang beriman ini kehidupannya itu seluruhnya adalah baik. Ya, apa buktinya? Hadis Nabi SAW. Ketika beliau SAW dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Ya, inna amrahu kullahu khair. Sungguhnya seluruh perkaranya itu adalah baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan demikian itu tidak Allah berikan kecuali hanya pada orang-orang yang beriman. Catat nih, orang yang beriman, garis bawahi. Ya, seluruh perkaranya itu baik. Makanya orang beriman ini enggak pernah ngeluh. Ya, orang yang beriman ini enggak pernah ngeluh. Nih kalau antum masih suka ngeluh-ngeluh nih, ya ibu atau ibu-ibu mungkin masih suka ngeluh-ngeluh ini, ya, pada suaminya mungkin, ya. Masih suka ngeluh-ngeluh, atau mungkin ada suami yang ngeluh ke istrinya, ya, ini berarti ya imannya masih kurang. Ini harus dimantapkan lagi nih, utama iman, ya, rukun iman yang ke-6. Karena orang yang beriman ini seluruh perkaranya itu baik. Ya. Bagaimana baiknya ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Fa in asabathu sarra fasyakar fakana khairan lahu. Kalau dia dapat kesenangan, ya, kelapangan, ya, kegembiraan, ya, rizki-rizki yang menyenangkan dirinya, fasyakar, dia tidak lupa bersyukur, maka ini baik bagi dirinya. Ingat nih, catatannya apa? Dia dapat kesenangan dibarengi dengan syukur. Artinya apa? Kalau dapat kesenangan tidak dibarengi dengan syukur, baik atau tidak? Tidak baik juga. Ya, mungkin orang akan melihat, wah, masya Allah, fulan dapat ini, fulan dapat itu, fulan dapat ini. Ya, tapi percuma dipuji manusia, ya, dibanggakan oleh manusia, disebut oleh manusia, dibicarakan oleh manusia, tapi dia tidak bersyukur, maka tinggal tunggu saja. Ya, malapetaka yang akan terjadi, ujian Allah yang akan Allah berikan kepadanya. Nanti bisa jadi Allah cabut kesenangan tersebut, Allah ambil kesenangan tersebut, ya, atau mungkin Allah berikan terus dia kesenangan dan dia terus lupa bersyukur, dan ini yang dinamakan dengan apa?
istidraj. Jangan sampai kita seperti ini jemaah. Ya, kita terus dikasih kesenangan tapi kita lupa bersyukur pada Allah. Tidak memanfaatkan ya kesenangan nikmat tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah, tapi kita terus dapat kesenangan itu, kenikmatan itu, maka hati-hati. Karena ini ya pastinya akan terus melalaikan manusia tersebut dari jalan Allah. Ya, terus melalaikan, membuat dia semakin jauh, diulur-ulur terus sama Allah. Nah, kita ini mau masuk yang mana? Ya, mau dapat kesenangan terus, padahal kita lupa bersyukur, ya? Atau kita mau bersyukur pada Allah SWT tiap dapat kesenangan. Tapi terkadang mungkin kita tidak terus dapat kesenangan, tapi Allah berikan juga kepada kita apa? Musibah, cobaan, malapetaka dalam hidup kita. Ya, namun ini juga baik kata Nabi SAW. Fa in asabathu dharra fasabar fakana khairan lahu. Kalau dia diberikan kemalangan dalam hidupnya, ya, malapetaka, musibah, dan ini pasti. Ya, wa tilkal ayyamu nudawiluha linnas. Dan itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia itu. Ya. Manusia itu kadang hidup senang, kadang hidup sedih. Ini udah sunnatullah. Ya, tinggal bagaimana orang yang beriman ini benar dalam menyikapinya. Diberikan kesenangan dia bersyukur, tidak lupa bersyukur. Ya. Dan ketika dia diberikan musibah malapetaka dia tidak lupa bersabar. Ya, dan banyak sekali kalau kita bicara sabar ini apa hikmah di balik musibah? Ya, banyak sekali. Banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan. Ya, di antaranya adalah intinya orang yang Allah cintai itu pasti Allah berikan musibah, itu pasti. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum pasti akan Allah berikan ujian kepada mereka. Itu pasti. Ya. Maka kita jangan lupa bersabar. Jadi itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya ya kita mantapkan keimanan kita. Ya, dan pastinya kita beriman akan datangnya hari kiamat, hari pembalasan, hari perhitungan. Sedangkan orang-orang kafir ya yang akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, mereka dahulu di dunia tidak beriman dengan adanya hari perhitungan, hari pembalasan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la ya'maluna an yuhasabu bal yunkiruna al-hisab. Ya. Mereka tidak berharap ya bahwasanya mereka nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka mengingkari adanya hari perhitungan tersebut. Yunkiruna al-ba'ts. Mereka juga mengingkari adanya hari kebangkitan, bahwa mereka nanti akan dibangkitkan. Yaqulun, mereka mengatakan dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-24, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ya, dan tidaklah hidup ini di dunia ini ya kecuali hanya di dunia ini. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali apa? Waktunya aja nanti. Artinya kalau mereka sudah wafat ya sudah selesai mereka. Nah, ini yang mereka imani, mereka yakini. Kalau sudah waktunya ajal, ya waktu mereka wafat sudah mereka anggap itu sudah selesai urusan mereka. Maka itulah akhirnya mereka ini apa? Berlomba-lomba mengejar dunia tanpa peduli apapun cara yang mereka lakukan. Pokoknya selama saya masih hidup ini ya saya harus berhasil. Ya. Punya ini, punya itu dan seterusnya. Apapun yang harus dilakukan maka mereka akan lakukan. Karena mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Fala yarjuna hisaban yuhasabuna bihi li'annahum yunkiruna dzalik. Ya, maka mereka tidak mengharapkan hari pembalasan ya atau hari perhitungan yang mereka ya nanti akan dimintai perhitungan nantinya, karena mereka mengingkari adanya hari kebangkitan tersebut. Hadhihi aqidatu qulubihim, inilah akidah dari hati-hati mereka. Amma alsinatuhum fayukadzibun, adapun lisan-lisan mereka maka mereka mendustakan. Yaqulun hadza kadzib,
Ya, mereka mengatakan bahwa ini adalah dusta, tidak benar, tidak mungkin kita akan dibangkitkan. Ya, tidak mungkin akan adanya hari pembalasan. Hadza sihrun, hadza junun. Ini adalah sebuah sihir, ini adalah sebuah kegilaan. Wa ma asbaha dzalik kama jaa fi kitabillahi ma yasifu biha ula al-mukadzibun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang Allah sebutkan ya di dalam Al-Qur'an, bagaimana orang-orang yang mendustakan tersebut ya mensifati rasul-rasul Allah. Ya. Jadi orang-orang yang mendustakan ini begitu mereka mensifati rasul-rasul Allah, dituduh apa? Pendusta, tukang sihir, ya, orang yang gila dan seterusnya. Kama qala azza wa jalla, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ya, dan demikianlah tatkala ya datang seorang rasul, ya mereka mengatakan apa? Sahirun aw majnun. Ini orang gila, ya. Ini tukang sihir. Wa qala Allah Ta'ala 'anil mukadzibin li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang yang mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan orang-orang kafir itu mengatakan inilah seorang tukang sihir lagi pendusta. Ya, wa qalu innahu sya'ir, dan mereka mengatakan ini adalah penyair. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Ya, kemudian juga wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innahu lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Ya. Kemudian juga mereka ada yang mengatakan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lamajnun. Ya, sungguhnya engkau adalah orang yang gila, wal a'yadzu billah. Ini Allah sebutkan ya di dalam Al-Qur'an bagaimana ucapan orang-orang kafir itu yang pada dasarnya mereka itu tidak mengimani akan datangnya hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari perhitungan, sehingga apa yang dibawakan oleh Rasulullah ya dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mereka menyebut bahwasanya para rasul tersebut adalah orang-orang yang gila, orang-orang yang pendusta. Walaula anna Allah thabbata aqdamar rusul wa sabbarahum ala qaumihim ma sabaru ala hadzal amr. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan ya rasul-rasulnya dan membuat mereka sabar terhadap kaum mereka, maka niscaya para rasul tersebut tidak akan sabar terhadap perkara ini. Bayangkan ya, yang mengatakan gila, yang mengatakan pendusta, yang mengatakan tukang sihir itu bukan 1-2 orang, tapi kaumnya seluruhnya. Bayangkan ya, antum tinggal di desa antum misalnya, di kampung antum, kemudian satu kampung tuh bilang antum orang gila ya, padahal antum ya menyampaikan kebenaran. Tahan atau tidak kira-kira? Makanya ini kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyabarkan, berikan kesabaran pada rasul-rasulnya, maka niscaya mereka akan tidak sanggup ya menghadapi ya perkara tersebut. Tsumma inna qaumahum al-mukadzibin lahum lam yaqtasiru ala hadza bal adzuhum bil fi'l kama fa'alu ma rasul alaihi salatu wassalam min al-adhiyah al-'azimah bal adzuhum bihamli silah alaihim faman kanat hadhihi haluhu fajazaohu jahannam jazaa'an muwafiqan mutabiqan li 'amalihi. Ya, sini kemudian Syekh menyebutkan, jadi Syekh di sini ingin menyebutkan kenapa sih mereka diadab dengan adab yang luar biasa itu. Ya, karena mereka mendustakan rasul dan mereka tidak berhenti sampai di situ. Ya. Ya, mereka tidak berhenti sampai di situ, bal adzuhum bil fi'l, bahkan mereka menyakiti para nabi dan para rasul tersebut. Bayangkan. Ya, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disakiti. Ya, antum kalau baca kitab-kitab sirah ini ya nangis. Ya, nangis. Coba antum baca atau antum kajian, ya, baca sirah Nabi. Ya, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam ini disakiti oleh kaumnya. Ya, beliau pernah dilempar dengan apa? Kotoran unta, wal iyadu billah, kotoran. Ya. Dan tidak ada yang membela beliau itu kecuali siapa? Paman beliau saja, Abu Talib.
Bayangkan, subhanallah. Ya, gimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini tidak sedih, menangis. Bagaimana beliau ini disakiti oleh kaumnya sendiri. Ya. Beliau kemudian datang ke Taif, ya, untuk menyampaikan, ya, mendakwahkan kaumnya, namun disambut dengan batu-batu dilemparkan ke beliau sampai beliau berdarah-darah. Waliyadzubillah. Ya, ini Nabi Muhammad SAW. Bahkan kaumnya mengangkat pedang, senjata, ya, untuk memerangi Rasulullah SAW, mencari dan ingin dibunuh. Ya. Makanya wajar, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka itu balasan yang setimpal, yang sesuai dengan kezaliman yang mereka lakukan. Jazaan wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu biayatina kidzaba. Ya, dan juga mereka mendustakan ayat-ayat kami. Baik, kita azan dulu. Ya, kemudian salat, nanti kita lanjutkan setelah salat insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.